Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun ingin pergi ke Benteng Bahuang. Akan tetapi, sebelum dia pergi ke tempat tersebut, dia mengunjungi beberapa tempat. Yang pertama adalah kediaman Zhao Li, putra mantan jenderal negara Zhao. Kemudian, Ye Xingyun kembali ke Akademi Bintang. Dia bertemu dengan Penatua Xingyi. Penatua Xingyi menyarankan, sebelum Ye Xingyun pergi ke Benteng Bahuang, sebaiknya dia kembali ke keluarga terlebih dahulu. Ye Xingyun mengikuti sarannya. Dia kembali ke keluarga Ye. Setelah Ye Xingyun memberikan beberapa teknik bela diri dan senjata kepada patriark keluarga Ye, yang tidak lain adalah kakeknya sendiri. Ye Xingyun pergi ke kota sepi untuk berteleportasi ke tempat selanjutnya. Waktu pun berjalan. Akhirnya, Ye Xingyun sampai di kota tersebut. Ketika Ye Xingyun menaruh token untuk berteleportasi, dia dihentikan oleh seorang pria tua. Pria itu mengatakan, kuota teleportasi hari ini sudah penuh. Akan tetapi, Ye Xingyun tidak percaya dan mencobanya. Ternyata hal itu memang benar. Dia tidak bisa berteleportasi. Akhirnya Ye Xingyun berusaha menjerat pria tua untuk membantunya. Pria tua itu merenung. Dia meminta Ye Xingyun berbicara lebih sopan terhadap orang yang lebih tua. Pria tua meminta Ye Xingyun memanggilnya Tuan. Ye Xingyun mengatakan kalau dia tidak berbicara kasar. Akan tetapi pria tua di depannya tetap menyuruh Ye Xingyun mengikuti perkataannya. Dengan wajah penuh senyum yang dipaksakan, Ye Xingyun menanyakan kenapa kuota hari ini sudah penuh. Perkataan Ye Xingyun didengar oleh seseorang. Orang tersebut mengatakan kuota itu penuh karena sudah di-booking oleh mereka. Terlihat banyak orang berdatangan. Mereka adalah sekelompok orang. Salah satu dari mereka menanyakan, di mana penjaga tempat tersebut. Pria tua memperkenalkan diri. Salah satu dari kelompok itu memegang lengan Ye Xingyun. Dia menyuruh Ye Xingyun pergi. Dengan hentaan kekuatan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun, pria yang memegang lengannya langsung terpental. Pria itu sangat terkejut dengan kekuatan pemuda di depannya. Salah satu orang dari kelompok tersebut mentertawakan temannya yang dihempaskan oleh Ye Xingyun. Orang yang dihempaskan oleh Ye Xingyun dipanggil Hu Xiong. Teman-temannya merasa kalau Hu Xiong mempermalukan saudara-saudaranya. Salah seorang pria yang cukup muda menyuruh teman-temannya tidak berbuat onar, karena mereka memiliki hal yang lebih penting. Orang-orang itu pun mengikuti perkataan pria muda. Hu Xiong mendekati Ye Xingyun. Dia berteriak, "Hah, hari ini Tuan Hu sedang dalam suasana hati yang baik. Jadi, kau lebih baik meninggalkan tempat ini." Kemudian, Hu Xiong mendekati pria tua. Dia memberikan token kepadanya. Pria tua menerima token tersebut. Setelah memeriksa dan tidak menemukan masalah, Hu Xiong berteriak, mengajak teman-temannya segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Portal dibuka. Satu persatu dari mereka masuk ke dalam portal dan diteleportasi. Ye Xingyun hanya bisa menyaksikan orang-orang tersebut pergi. Pria tua yang berdiri di samping Ye Xingyun kembali menyuruh Ye Xingyun datang besok. Ye Xingyun mengikuti perkataannya. Dia sudah tidak memiliki pilihan lain. Berpindah ke sebuah restoran. Seseorang mendapatkan makanan yang dia pesan. Itu adalah Ye Xingyun yang sudah kelaparan. Dia bersiap menyantap makanannya. Di meja sebelah, seseorang mengobrol. Dia mengatakan, mata Peng Sanpeng benar-benar beracun. Dia menemukan seorang gadis dalam kondisi sakit. Mendengar nama Peng Sanpeng, Ye Xingyun merasa sedikit familiar. Orang di meja sebelah mengatakan, kalau gadis itu memiliki kekuatan yang cukup kuat. Selain itu, statusnya tidak rendah. Mereka juga mendengar kalau gadis itu tidak bisa mengendalikan roh iblis piniknya. Keluarga Peng hanyalah sebuah divisi dari keluarga Huang. Jadi, mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menekan kekuatan roh jahat gadis itu. Untungnya, keluarga Peng masih bisa merawatnya, sehingga gadis tersebut masih bisa selamat. Setelah mendengar obrolan, Ye Xingyun tersentak. Dia mengingat adiknya, Ye Rou, yang memiliki roh iblis pinik. Ye Xingyun menanyakan apakah gadis yang dibicarakan kedua orang di sampingnya bernama Ye Rou. Ye Xingyun langsung naik darah. Dia memegang kerah baju salah seorang dari mereka. Merasa terancam, pemuda yang kerah bajunya dipegang oleh Ye Xingyun menyuruh temannya mengatakan apa yang dia ketahui. Teman dari pemuda itu pun meminta Ye Xingyun tenang. Kemudian dia menanyakan apakah Ye Xingyun adalah salah satu dari pelamarnya. Pertanyaan itu membuat Ye Xingyun terkejut. Pemuda yang sebelumnya mengira kalau Ye Xingyun adalah salah satu pelamar Ye Rou. Menurut informasi yang diketahui, Peng Sanpeng sedang mencari Master Sun. Master Sun ini adalah seorang ahli alkimia yang terkuat di kota terpencil. Pil pinik yang dimurnikan olehnya digunakan untuk menekan jiwa iblis pinik milik Ye Rou. Setelah mendapatkan informasi tersebut,
Ye Xingyun langsung menghilang, melesat pergi dari tempat tersebut. Dia bergegas menuju ke tempat Yerou. Ye Xingyun sangat khawatir dengan adik kesayangannya. Dia sangat kesal dan merasa sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Berpindah ke tempat lain. Di sebuah kediaman, terlihat seorang gadis yang sedang sakit, berbaring di tempat tidur. Gadis ini adalah Yerou. Wajahnya pucat. Seseorang datang ke kamar Yerou. Dalam pikiran yang masih kacau, Yerou mengira kalau yang datang adalah Ye Xingyun. Seorang pria berambut kuning datang ke kediaman Yerou. Pria tersebut berkata, ternyata dia sudah mengetahuinya. Yerou langsung bangun dari tempat tidurnya. Dia mengatakan, apakah yang dimaksud pria di depannya adalah Ye Xingyun? Pria berambut kuning memejamkan matanya. Dia mengatakan kalau Ye Xingyun sudah mengetahuinya. Pria berambut kuning ini mengirim seseorang pergi ke kota sepi untuk memberitahu Ye Xingyun bahwa Yerou sedang sakit. Tapi, pria berambut kuning tidak mengerti kenapa Ye Xingyun masih belum datang. Dia menatap Yerou dan menanyakan apakah Ye Xingyun ini sudah tidak peduli dengannya. Yerou merasa kalau apa yang dikatakan pria tersebut tidak benar. Yerou sangat mengenal kakaknya. Dia tidak akan melakukan hal seperti yang dikatakan pria berambut kuning. Pria berambut kuning kembali berkata, ayahku sudah menghubungi anggota keluarga. Mereka akan segera datang hari ini. Kau dapat yakin bahwa kau akan segera sembuh. Dalam hati, pria berambut kuning bergumam, Ye Xingyun, kau bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Yerou. Bagaimana bisa dia tetap menyukaimu? Pria berambut kuning tidak mengerti dengan perasaan Yerou. Akhirnya dia keluar dari kamar Yerou. Pria berambut kuning kembali bergumam, jika aku melihatmu, aku pasti akan menghajarmu. Di saat dia merenung, seorang penjaga berteriak, tidak, tolong. Pria berambut kuning terkejut. Penjaga itu mengatakan ada seorang pemuda yang tiba-tiba masuk. Tanpa sepatah kata, dia langsung memukul orang-orang. Pria berambut kuning menanyakan di mana orang tersebut. Saat ini, suasana hatinya sangat kacau, sehingga dia ingin melampiaskannya. Pria berambut kuning segera pergi. Berpindah ke tempat lain. Terlihat penjaga sedang dihajar, sampai mereka tidak bisa berdiri lagi. Orang yang membuat kekacauan ini adalah Ye Xingyun. Dia sangat kesal dengan orang-orang tersebut. Tangan Ye Xingyun berada di jidat salah satu penjaga tersebut. Wajah penjaga itu langsung memucat. Dia sangat ketakutan dengan apa yang dilakukan pria barbar di depannya. Ye Xingyun merasakan sesuatu yang kuat datang mendekat. Dia langsung menoleh ke samping. Cakar tangan dikeluarkan oleh Ye Xingyun dan menghadang orang tersebut. Seseorang yang dirasakan oleh Ye Xingyun adalah pria berambut kuning. Pria berambut kuning tidak membiarkannya begitu saja. Kekuatan yang kuat dilepaskan olehnya. Dia berteriak, siapa kau? Berani sekali kau datang ke tempat keluarga Peng hanya untuk membuat keributan. Ye Xingyun menatap pria berambut kuning, kemudian dia mengatakan namanya. Dia juga mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Yerou. Pria berambut kuning mengatakan, pelamar lain ya? Ye Xingyun menegaskan kalau dia adalah kakak Yerou. Dia datang untuk membawanya pergi. Pria berambut kuning terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun kembali mengatakan, adalah sebuah kesalahan menyerahkan Yerou ke keluarga Peng. Pria berambut kuning tertegun. Dia akhirnya mengetahui orang yang bernama Ye Xingyun. Pria berambut kuning masih tertegun. Dia sedikit ragu dengan pemuda di depannya. Dia menegaskan ke pria berambut kuning kalau dirinya adalah Ye Xingyun. Wajah seram dikeluarkan oleh pria berambut kuning. Dia tertawa dan kembali menanyakan, apakah benar pemuda di depannya bernama Ye Xingyun? Dia pun menjadi kesal dengan orang yang bernama Ye Xingyun. Di lain sisi, Ye Xingyun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan pria berambut kuning. Sesaat, pria berambut kuning menyerang Ye Xingyun. Sambil menyerang, dia mengatakan, sepanjang waktu dia selalu penasaran dengan orang yang bernama Ye Xingyun. Dia ingin tahu penampilan seperti apa dan kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh seseorang yang membuat Yerou tergila-gila. Ye Xingyun hanya menangkis serangan demi serangan yang datang. Pria berambut kuning kembali mengatakan, kalau orang yang membuat Yerou tergila-gila hanyalah pria biasa, hanya bocah yang berada di lapisan ketiga alam Wuhang. Pria berambut kuning bernama Peng Mi. Dia berada di alam Wuhang lapisan kelima. Peng Mi terus berteriak, mengatakan kalau Ye Xingyun adalah pria yang tidak bisa dipercaya. Dia lemah dan tidak akan bisa memberikan perlindungan kepada Yerou. Di lain sisi, Ye Xingyun menepuk-nepuk pakaiannya, yang sedikit kotor karena beberapa pertukaran dengan Peng Mi. Peng Mi mengatakan, bukankah Ye Xingyun berjanji datang dan melihat Yerou dalam waktu 6 bulan? Ye Xingyun berjalan melewati Peng Mi. Dia mengatakan, jika pemuda berambut kuning tidak membiarkannya melihat Yerou, dia akan pergi sendiri untuk melihatnya.
Peng Mi menjadi kesal dengan sikap acuh tak acuh Ye Xingyun. Dia mengambil pedang dan berteriak, "Bajingan, beraninya kau mengabaikanku." Pedang itu melesat ke Ye Xingyun. Dia menyerang Ye Xingyun, akan tetapi serangan itu ditangkis dengan mudah oleh Ye Xingyun. Wajah Ye Xingyun masih acuh tak acuh. Ye Xingyun melirik Peng Mi. "Aku dalam suasana hati yang buruk sekarang. Aku tidak akan tinggal diam jika kau memprovokasiku lagi." Aura membunuh keluar dari tubuh Ye Xingyun. Pedang Peng Mi yang berbenturan dengan pedang tanpa ampun milik Ye Xingyun mengalami retak. Di saat suasana tegang, terdengar suara pintu terbuka. Seseorang keluar dari kediaman. Itu adalah Ye Rou. Dia memanggil nama Ye Xingyun. Mendengar suara yang familiar, Ye Xingyun terkejut melihat adik kesayangannya. Peng Mi juga terkejut melihat Ye Rou bangun dari tempat tidur dan keluar dari kediamannya. Ye Xingyun menanyakan bagaimana keadaan Ye Rou. Dia mencoba menjawab pertanyaan Ye Xingyun, akan tetapi tubuh Ye Rou sudah tidak kuat untuk berdiri. Dia mulai terjatuh. Di saat dia terjatuh, Ye Rou mengatakan kalau dia sangat merindukan Ye Xingyun. Ye Xingyun bergegas menangkap tubuh Ye Rou yang terjatuh. Peng Mi juga bergegas mendekatinya. Dia mengatakan kalau tubuh Ye Rou sangat lemah, tetapi dia tidak mengerti kenapa Ye Rou masih saja memaksakan diri. Ye Xingyun menenangkan Ye Rou. Dia mengatakan kalau dirinya sudah ada di sana. Ye Rou mendekatkan kepalanya ke dada Ye Xingyun. Dia bersandar. Ye Rou mengatakan kalau saat ini dia sudah lebih kuat dari yang sebelumnya. Melihat kondisi Ye Rou tidak baik, Ye Xingyun segera mengeluarkan sebuah pil. Dia menyuruh Ye Rou berhenti berbicara dan memakan pil tersebut. Tanpa ragu, Ye Rou mengikuti perkataannya. Di lain sisi, Peng Mi berteriak, "Apa yang sedang kau lakukan? Jangan sembarangan memakan pil." Peng Mi berteriak ke Ye Rou. Dia sangat takut kalau penyakit Ye Rou bertambah parah. Ye Rou tidak mempedulikannya. Dia sudah memakan pil tersebut. Peng Mi hanya bisa terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Ye Rou. Dia melihat perubahan yang terjadi pada tubuh Ye Rou. Melihat reaksi wajah Ye Rou, Peng Mi terkejut. Dia merasa roh jahat dalam tubuh Ye Rou benar-benar ditekan. Ye Xingyun menggendong Ye Rou. Dia mengatakan, "Adikku, aku akan membawamu pergi." Ye Rou mengatakan kalau dia yakin kakaknya tidak akan melanggar janji. Orang-orang mengatakan kalau Ye Xingyun pergi meninggalkannya. Tapi Ye Rou tetap yakin semua perkataan orang tersebut tidak benar. Ye Rou yakin kalau kakaknya tidak akan melakukan hal itu. Dia memiliki keyakinan yang tidak bisa dijelaskan terhadap Ye Xingyun. Ye Xingyun menyuruh Ye Rou berhenti berbicara dan segera beristirahat. Dia akan mengurus sisanya. Ye Rou mengikuti perkataan Ye Xingyun. Wajahnya disandarkan pada bahu Ye Xingyun. Dia sangat bahagia bisa bertemu dengan orang yang sangat dia sayangi. Ye Xingyun menggunakan teknik Sky Serenity kepada Ye Rou yang dapat membuatnya tenang. Di belakang, Peng Mi menghentikan Ye Xingyun pergi. Dia mengatakan orang dari keluarganya akan datang. Dia juga mengatakan meski pil milik Ye Xingyun bisa menekan roh jahat dalam tubuh Ye Rou, tapi yang terbaik, Ye Rou tetap tinggal di keluarga Peng. Ye Xingyun cukup terkejut. Dia mengingat, dulu sebelum Ye Rou dibawa pergi, Peng Sanpeng pernah berjanji kepada Ye Xingyun. Saat ini, Ye Xingyun berniat menagih janji tersebut. Dia menghirup napas dalam-dalam, kemudian berteriak sekeras-kerasnya, "Peng Sanpeng, cepat keluar!" Setelah teriakan itu, Peng Sanpeng langsung datang. Dia sangat marah mengetahui ada orang yang datang ke keluarganya dan berbuat onar. Setelah memperhatikan pemuda yang berteriak, Peng Sanpeng mulai mengingat siapa pemuda di depannya. Aura yang kuat dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Dia sangat marah dengan Peng Sanpeng dan menyuruhnya berlutut. Aura yang sangat kuat dirasakan oleh Peng Sanpeng dan menekan tubuhnya. Dia benar-benar tidak percaya kalau pemuda yang dulunya sangat lemah dalam waktu 6 bulan sudah mencapai alam wuhang. Lutut Peng Sanpeng menyentuh lantai hingga menghancurkan lantai tersebut. Dia tidak ingin berlutut di depan Ye Xingyun. Pukulan dihayunkan oleh Ye Xingyun. Pukulan itu diarahkan ke kepala botak Peng Sanpeng. Ye Xingyun berkata, "Adikku bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Apakah kau lupa apa yang kau janjikan padanya saat itu?" Peng Sanpeng menangis karena dia dianiaya. Dia juga mengingat perkataannya. Peng Sanpeng mengatakan, Ye Rou adalah masa depan keluarga Peng. Mereka tidak pernah membiarkannya mendapat masalah. Oleh karena itu, dia memberikan pil pinik selama setengah bulan. Pukulan kembali mendarat pada kepala mulus milik Peng Sanpeng. Ye Xingyun mengatakan, jika pil pinik berguna, Ye Rou tidak akan menjadi seperti ini. Ye Xingyun tidak mengerti kenapa Peng Sanpeng membiarkan Ye Rou mengkonsumsi pil yang tidak berguna. Kerah baju Peng Sanpeng ditarik oleh Ye Xingyun. Dengan penuh amarah,
Ye Xingyun mengatakan Peng Sanpeng tidak mengerti apapun, tapi dia tetap keras kepala. Ye Xingyun terus memarahi Peng Sanpeng. Itu membuat Peng Sanpeng kembali menangis. Di lain sisi, seseorang datang. Orang tersebut mengatakan kalau dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Pria yang baru datang kembali mengatakan kalau dia sudah menjadi ahli alkimia selama 20 tahun. Pil pinik memang bisa menekan roh iblis dalam tubuh Ye-Rou. Ye Xingyun yang merasakan aura orang yang datang, dia mengetahui kalau orang tersebut adalah alkimia tingkat 4. Orang tua ini bernama Master Sun, ahli alkemis tingkat 4. Master Sun menyimpulkan kenapa kondisi Ye-Rou masih belum membaik. Kemungkinan itu disebabkan kalau Ye-Rou belum cukup banyak mengkonsumsi pil pinik. Selama Ye-Rou terus mengkonsumsi pil tersebut dalam waktu 1 bulan, dia pasti akan bisa menyingkirkan roh iblis dalam tubuhnya. Menurut Master Sun, itu adalah teknik racun melawan racun. Wajah Ye Xingyun sangat marah. Dia mengatakan, apa maksud perkataan Master Sun? Sebuah pukulan langsung mendarat pada wajah Master Sun. Ye Xingyun berteriak, dasar orang sialan. Dasar alkemis tingkat 4 yang bodoh. Sambil memegang wajahnya, Master Sun mengatakan, Ye Xingyun berani menamparnya. Itu sama saja kalau dia berani menantang persatuan alkemis. Tendangan kembali dilepaskan, yang menyebabkan Master Sun terbang seperti bola dan menabrak dinding bangunan. Setelah memberikan tendangan itu, Ye Xingyun mengatakan dia menampar Master Sun karena Master Sun ini bodoh. Adapun hal yang dilakukan oleh Ye Xingyun padanya tidak berarti kalau dia menghina persatuan alkemis. Ye Xingyun juga mengatakan, bahkan jika kepala persatuan alkemis datang hari ini, dia harus membungkuk dan berbicara dengan kepala tertunduk kepada Ye Xingyun. Aura yang kuat dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Master Sun berteriak ke Ye Xingyun sambil memegang tubuhnya yang terluka. Dia mengatakan kalau Ye Xingyun tidak sopan kepadanya. Dia mengeluarkan sebuah token. Itu adalah token anggota inti persatuan alkemis. Master Sun mengatakan apakah Ye Xingyun mengetahui token tersebut. Master Sun kembali berkata, dia adalah anggota inti. Dia juga akan melaporkan apa yang dilakukan oleh pemuda di depannya. Di belakang, Peng Mi bergegas maju. Dia menghentikan Ye Xingyun. Jika Ye Xingyun menyinggung Master Sun, Peng Mi takut Ye-Rou tidak akan bisa meninggalkan kota ini bersama Ye Xingyun. Klon petir dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Klon itu menghajar Master Sun. Pukulan demi pukulan dikeluarkan. Ye Xingyun menoleh ke belakang dan tidak mempedulikan Peng Mi. Saat ini, Ye Xingyun menggunakan teknik 9 bayangan untuk menyerang Master Sun hingga dia terjatuh ke lantai. Seseorang sangat marah karena Ye Xingyun tidak menghiraukannya. Orang tersebut berubah ke wujud pinik api. Dia berteriak ke Ye Xingyun, "Bajingan! Kau berani berbuat onar di keluarga Peng." Tembakan api dikeluarkan. Tembakan itu diarahkan ke Ye Xingyun. Ye Xingyun melirik ke belakang. Dia tidak terlalu peduli dengan tembakan api yang datang. Ye Xingyun menggigit jari. Beberapa tetes darah dikeluarkan. Darah itu dijentikan oleh Ye Xingyun. Itu adalah teknik blood drip killing. Darah yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun berubah menjadi beberapa monster yang siap menerkam mangsanya. Seorang pria tua yang sebelumnya berubah menjadi pinik api, dia melihat teknik yang digunakan oleh Ye Xingyun dan mengatakan kalau teknik tersebut adalah teknik murahan. Tembakan api terus melesat maju, sedangkan teknik yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun masuk ke dalam tembakan api. Wajah pria tua sangat terkejut. Dia melihat sesuatu yang tidak terduga. Ternyata, teknik Ye Xingyun tidak sesederhana yang dipikirkan pria tua itu. Teknik itu berhasil menghancurkan tembakan api. Tidak hanya itu, teknik tersebut terus bergerak maju ke arah pria tua dan bersiap memberikan serangan kepada pria tua tersebut. Di saat kritis, Peng Mi datang dan menyelamatkan orang tua itu. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun mulai menyebar di langit. Peng Sanpeng yang melihat kekuatan itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka, setengah tahun yang lalu, Ye Xingyun masih berada di bawahnya. Kembali ke Ye Xingyun, dia menghembuskan napas, merasa bosan dengan serangan-serangan yang lemah tersebut. Ye Xingyun mendekat ke Ye-Rou, kemudian menggendongnya. Ye Xingyun mengatakan kalau dia akan membawa Ye-Rou pergi dari keluarga Peng. Siapapun yang berani menghalangi akan dibunuh. Beberapa ahli keluarga Peng mulai berdatangan. Salah satu dari orang yang datang mengatakan, Ye-Rou adalah anggota keluarga Peng. Pria tua di sebelahnya mengatakan kalau Ye Xingyun sangat keras kepala. Orang tersebut adalah patriark keluarga Peng. Peng Mi muncul di samping kedua orang tua itu. Dia meminta patriark membiarkan Ye Xingyun pergi membawa Ye-Rou. Ye Xingyun yang mendengar itu mengatakan kalau Peng Mi telah menyelamatkan mereka berdua dan juga dirinya sendiri. Peng Mi tidak terlalu peduli dengan perkataan Ye Xingyun.
Dia menanyakan apakah Ye Xingyun benar-benar bisa menyembuhkan Yero. Ye Xingyun tidak menjawab. Dia hanya mengatakan, kalau Peng Mi mencoba menghentikannya, dia tidak akan segan-segan. Patria menanyakan, kenapa anaknya, yaitu Peng Mi, melepaskan pemuda yang membawa Yero pergi. Peng Mi menjawab, itu demi keselamatan Roer. Peng Mi hanya menginginkan dia sembuh. Pria di samping Patria mendengus. Dia ingin tahu bagaimana Patria akan menjelaskan masalah ini kepada keluarga utama. Berpindah ke tempat lain. Terlihat Ye Xingyun datang ke sebuah tempat. Dia berjalan sambil menggendong Yero, yang membuatnya menjadi sorotan. Ye Xingyun berjalan menaiki tangga. Dia meminta kamar terbaik kepada seorang pelayan toko. 2 batu roh kelas menengah diberikan kepada pelayan, yang membuat wajah pelayan sangat senang. Dia juga meminta siapapun tidak boleh mengganggunya. Pelayan itu menganggukkan kepala dan mencoba menjilat Ye Xingyun. Akan tetapi, Ye Xingyun tidak peduli. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Selimut yang membungkus tubuh Yero dilepaskan. Ye Xingyun berpikir, keluarga Peng itu idiot. Alkimis itu juga idiot. Kenapa mereka tidak menekan roh iblis bintik dalam tubuh Yero? Ye Xingyun membuka pakaian Yero. Terlihat banyak ruam berwarna merah telah menyebar pada tubuh Yero. Ye Xingyun merasa jika dia datang sedikit terlambat, itu akan membahayakan nyawa Yero. Ye Xingyun sangat terkejut melihat ruam yang ada pada tubuh Yero. Ketika Ye Xingyun masih tertegun dengan ruam yang ada di punggung Yero, Yero sadar, dia terbatuk.